Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu berusaha menjalankan perintah-perintahnya atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surganya, dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, ada sebuah riwayat dari Muhammad bin Ishaq, kana nasun min ahli al-Madinati ya'ishuna la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Dulu diceritakan bahwasanya penduduk Madinah itu mereka mendapatkan makanan yang mereka tidak tahu dari mana makanan itu mereka dapatkan. Fa inna mata Ali bin Husain faqadu ma kana yu'tuna bihi al-lail. Ketika ada seorang yang soleh, yaitu Ali bin Husain radhiyallahu anhu meninggal, maka orang-orang itu pun terhenti mendapatkan makanan tersebut. Maka dalam hal ini, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang soleh sebelum kita seperti Ali bin Husain, itu beliau setiap malam membawa gandum, beliau pikul dengan dirinya sendiri. Kemudian beliau bawa gandum itu ke rumah orang-orang miskin di kota Madinah di malam hari. Beliau letakkan gandum itu di depan rumah orang-orang miskin tadi. Ketika waktu subuh itu tiba, orang-orang miskin itu mendapatkan makanan ada di depan pintu rumah mereka. Dan mereka tidak tahu siapa yang mengantarkan gandum itu di depan rumah mereka masing-masing. Ketika orang ini meninggal dunia, yaitu Ali bin Husain, semoga Allah meridhai beliau, itu meninggal, maka makanan-makanan itu tidak ada lagi di depan rumah-rumah mereka. Maka seketika itu pula mereka tahu bahwasanya yang mengantarkan gandum itu selama ini adalah seorang soleh, yaitu Ali bin Husain. Bahkan disebutkan dalam biografi Ali bin Husain ini, ketika beliau ini meninggal dunia dan jenazahnya itu dimandikan, itu ada bekas hitam di depan di tempat pundaknya sini. Itu karena beliau membawa gandum itu dengan tubuhnya sendiri, tidak meminta bantuan orang lain. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang sama atau yang mirip yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, yaitu kisah yang menunjukkan, yaitu dari seorang Daud bin Abidin, semoga Allah merahmati beliau. Daud ibnu Abidin ini seorang soleh, seorang yang ahli ibadah, seorang yang bertakwa. Orang ini beliau berpuasa sunnah selama 40 tahun. Sedangkan istrinya itu tidak mengetahui kalau suaminya itu puasa sunnah selama 40 tahun. Ketika ibnu Abidin ini dia berangkat kerja, maka dibawai bekal sama istrinya, bawai makanan supaya dibuat makan di tempat kerjanya. Kebetulan ibnu Abidin seorang pedagang di pasar.
Maka dia bawa bekal itu sama Ibnu Abid ini, dibawa bekal yang dibawai sama istrinya, dibawa sampai di jalan. Maka makanan ini diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Ya. Kemudian Ibnu Abid ini dia pulang ke rumah, sudah waktu maghrib dia pulang. Kemudian dia minta makan istrinya supaya menghidangkan makanan. Maka istrinya di sini mengira bahwasanya dalam makan malam untuk suaminya, padahal suaminya sedang berbuka puasa. Ini juga contoh yang kedua, bagaimana orang-orang soleh sebelum kita itu mereka berusaha sekuat tenaga menyembunyikan, merahasiakan ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bagaimana para salaf itu mereka menyembunyikan atau merahasiakan amal ibadah yang mereka kerjakan. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyembunyikan amalan, merahasiakan amalan, selama amalan itu masih dirahasiakan, masih bisa dirahasiakan, maka ini tentunya lebih utama dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya." Kalau kalian menampakkan sedekah, maka itu sedekah yang baik. Wa in tukhfuha, kalau kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, fahuwa khairun lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua macam cara bersedekah. Yaitu cara yang pertama Allah sebutkan intu bedus shadaqat. Kalau kalian sedekah dengan terang-terangan, diketahui sama orang, fa ni'mah, yaitu sedekah yang baik. Kemudian Allah sebutkan cara sedekah yang lain, wa in tukhfuha. Kalau kalian sembunyikan, kalau kalian rahasiakan sedekah kalian, apa kata Allah? Fa huwa khairun lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Itu lebih utama bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah secara rahasia itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan sedekah secara terang-terangan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyebutkan di antara 7 golongan ini, warajulun tasaddaqa biyaminihi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, ketika matahari didekatkan di kepalanya manusia, maka Nabi menyebutkan yaitu seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui berapa jumlah nominal yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri bagaimana tangan kanan dan tangan kiri ini kan sangat dekat. Ini saking rahasianya, saking orang ini menyembunyikan amalnya, sedekahnya, sampai tangan kirinya saja tidak tahu. Kalau tangan kirinya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, semua manusia tidak tahu. Maka ini salah satu cara mendapatkan pahala yang besar, juga salah satu cara untuk mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat kelak. Di antara 7 golongan juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, yaitu seseorang berzikir kepada Allah ketika dia sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Ini adalah orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Orang berzikir sendirian, dia membaca istighfar, dia membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dia mohon ampun kepada Allah, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sendirian seperti itu. Ini adalah orang-orang yang dijanjikan naungan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin sholihin falyaf'al." Barang siapa di antara kalian
yang mampu memiliki amalan soleh yang dirahasiakan, maka hendaklah dia kerjakan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memotivasi. Beliau memberikan semangat kepada umatnya, kepada kita semuanya. Barang siapa di antara kalian yang mampu, yang bisa memiliki amalan soleh yang dirahasiakan, maka adalah dia kerjakan. Oleh karenanya, masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih kita masih diberikan usia, kita masih diberikan umur, diberikan waktu, usahakan semasa hidup kita ada amal soleh yang kita rahasiakan, yang kita sembunyikan. Tidak ada orang lain yang tahu, termasuk istri dan anak kita dan kedua orang tua kita. Karena bisa jadi amal soleh yang kita rahasiakan itulah yang nanti menyelamatkan kita di hari kiamat. Karena amal soleh yang dirahasiakan ini lebih dekat dengan keikhlasan. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Kalau kita perhatikan redaksi ayat ini, Allah mengatakan siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Maka bicara masalah kualitas, bicara masalah mutu, kualitas amal seseorang itu tergantung dengan dua hal. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka supaya kita bisa ikhlas, maka usahakan ada amalan-amalan yang itu kita rahasiakan, tidak ada orang lain yang tahu. Karena memang di dalam Islam itu ada dua macam. Ada amalan-amalan yang itu ketahuan sama orang, yang memang harus tahu sama orang, itu nggak bisa kita sembunyikan. Sholat berjamaah, datang ke pengajian, ya, membayar zakat fitrah misalnya, itu ketahuan sama orang, nggak bisa kita sembunyikan. Namun di sana ada amalan-amalan yang masih bisa kita sembunyikan, yang masih bisa kita rahasiakan, sehingga tidak perlu orang lain itu tahu. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Sebaik-baik salat yang dikerjakan oleh seseorang adalah salat di rumahnya, kecuali salat-salat yang wajib. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik tempat salat bagi seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Salat wajib ya 5 waktu itu. Maka salat wajib 5 waktu ini dikerjakan di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Adapun salat-salat sunnah kalau bisa kita kerjakan di rumah itu lebih utama. Walaupun kita tidak dilarang, kita mau salat duha di masjid silakan, mau salat qabliyah ba'diyah di masjid silakan, mau salat tahajud witir di masjid silakan. Tapi kalau kita mau pahala yang lebih besar, pahala yang utama adalah kita salat sunnah di rumah kita masing-masing. Karena itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih diberikan umur, usahakan di saat ada orang-orang di sana yang mereka pamer dengan ibadah-ibadahnya, mereka ingin pujian dari amal soleh yang mereka lakukan, mereka ingin pengakuan dari ketaatan yang mereka lakukan, maka marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang tidak haus akan ketenaran, orang-orang yang tidak perlu akan pujian dari manusia. Karena kita yakin ketika kita meninggal dunia, semua orang akan meninggalkan kita, termasuk keluarga kita akan meninggalkan kita di alam kubur. Yang menemani kita di alam kubur hanya amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan semasa hidup kita. Maka amal soleh yang menjadi teman di alam kubur kita adalah amal soleh yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Adapun amal ibadah yang tidak dikerjakan dilandasi dengan keikhlasan, ibadah yang dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka ibadah seperti ini tidak akan menemani kita di alam kubur kita nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.
alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Selain puasa sunnah, selain sholat-sholat sunnah, selain sedekah-sedekah sunnah, itu bisa kita rahasiakan. Bisa juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita rahasiakan. Ketika kita berangkat kerja, dari rumah kita menuju ke kantor kita bisa berzikir kepada Allah. Tidak ada orang lain yang tahu. Kita baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, baca salawat kepada Nabi, baca istighfar. Maka lakukan. Selama itu bisa kita lakukan. Karena itu termasuk amal soleh yang kita harapkan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pulang kerja dari kantor ke rumah kita baca Al-Quran, kita baca surat-surat pendek yang kita hafal sambil kita sampai di rumah, maka itu juga amal soleh yang sifatnya rahasia atau tersembunyi, yang tidak ada orang lain yang tahu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usahakan dan biasakan selama amal itu bisa dirahasiakan, maka rahasiakan. Kita tidak perlu pujian orang, kita tidak perlu pengakuan orang, karena yang kita perlukan adalah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin, ketika kita sudah berusaha untuk menyembunyikan amal, kita berusaha merahasiakan ibadah kita, jangan sampai kita ditimpa ujub atau bangga dengan amalan kita. Mungkin selama ini ada di antara kita yang sudah merahasiakan amalnya, merahasiakan ibadahnya, merahasiakan sedekahnya. Kemudian dia muncul di syaitan ini pintar. Dia tidak akan tinggal diam. Ketika orang ini sudah merahasiakan amalnya, maka syaitan akan membisiki supaya orang ini ujub. Saya sudah ini, saya sudah merahasiakan amal ini, saya sudah amal ini, saya sudah. Maka disebut-sebut sama syaitan. Maka ini jangan sampai. Ya, ketika kita merahasiakan amal ibadah kita, itu kita berharap supaya amal ibadah ini ikhlas, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah berusaha ikhlas, kemudian tumbuh ujub, tumbuh bangga dengan amal ibadah kita, maka berhati-hatilah. Karena disebutkan oleh para ulama, lebih baik saya bangun di pagi hari dalam keadaan menyesal kenapa saya nggak sholat malam, daripada saya bangun untuk sholat malam, saya rahasiakan, tapi saya ujub dengan amal ibadah saya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita tidak bisa menjamin ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berdoa. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan mulai kita balik sampai saat ini, sampai kita meninggal dunia nanti, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Marilah kita contoh seorang nabi yang mulia dengan putranya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini dua-duanya bapak dan anak sama-sama nabi, orang pilihan. Setelah bapak dan anak ini membangun Ka'bah, membangun pondasi Ka'bah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diucapkan oleh bapak dan anak ini? Mereka berdua mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, wahai ya Allah, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami', innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar doa yang kami panjatkan, dan Engkau Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Allah Maha mengetahui isi hati kita semuanya. Kita ikhlas atau kita tidak ikhlas, Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berhati-hati dalam beramal, dalam beribadah, berhati-hati dalam beramal soleh, jaga keikhlasan, dan lakukan ibadah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan.